Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kedatangan narasumber tokoh lokal berkarakter nasional. Sudah hadir bersama kita Tuan Guru Batak, Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Guguk MA. Beliau ini adalah ulama di Sumatera Utara, merupakan pimpinan tarekat atau mursyid tarekat Naksabandi Serambi Babu Salam Simalungun, dan juga beliau ini adalah seorang penulis yang mempunyai banyak jemaah dan juga menulis beberapa buku tentang moderasi beragama. Dan menariknya, selain tokoh agama, beliau ini juga ahli ekonomi karena pernah menjadi direktur cabang mandiri di beberapa kota bank mandiri syariah, Tuan Guru ya. Dan di sebelahnya kita juga alhamdulillah bersyukur telah hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Hatta. Beliau ini mantan Ketua MUI Kota Medan, sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan saat ini Dewan Pembina, Pak Prof. Ketua Basnas juga ya, Pak Prof ya. Dan mantan Ketua Senat Winsu tahun 2016-2020. Dan yang tak kalah menarik, alhamdulillah, terima kasih kepada Abangda, Bapak Wali Kota, saya jadi teringat yang lama, Bapak Raudman, Dr. Andus Raudman Arab MM. Beliau ini adalah Wali Kota Medan yang ke-15 dan Kota Medan pernah meraih predikat sebagai kota infrastruktur terbaik pada zaman beliau. Saat ini kita akan membicarakan tentang masalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang dalam proses pemilihan atau seleksi Rektor UIN Sumatera Utara periode 2003-2007. Untuk itu kita akan coba gali informasi, gagasan, masukan dari para tokoh yang hadir di sini. Ini pertama kita ingin minta masukan ini ke Tuan Guru Batak selaku alumni UIN, Presiden alumni UIN Sumatera Utara, dan doktor tercepat Pak Prof. Ya. 3 tahun. Dokter tercepat dan termuda, cum laude waktu itu. Jadi beliau pasti punya keterikatan terus memperhatikan dinamika di tingkat UINSU. Begini Tuan Guru, sebelumnya ini kan ada dinamika di tingkat internal UINSU ya, dan seperti kita ketahui kemudian ada keputusan dari Menteri Agama tentang pergantian rektor, dan sekarang ini PLT rektor dipegang oleh Bapak Profesor Dr. Abu Rohmat. Beliau itu staf ahli Menteri Agama dulunya. Semalam saya sudah melakukan dialog diskusi dalam podcast sebelumnya. Kata beliau, tugas saya ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan internal. Jadi beliau sudah koordinasi, komunikasi dan silaturahmi dengan jajaran Civitas Akademik, dan di tingkat eksternal ini bagaimana mempersiapkan UIN ke depan lewat top manager rektor yang terpilih menjadi world class university. Bagaimana Tuan Guru melihat dinamika UINSU? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja barangkali Habib yang besar. Kita yang mulai bebas. dulu dari positioning dari UIN Sumatera Utara ini, bahwa UIN Sumatera Utara ini adalah satu-satunya kampus negeri berbasis Islam di Sumatera Utara. Kampus negeri. Tentu kita sangat membanggakan kampus ini, sangat mencintai kampus ini, dan alhamdulillah setelah peralihan dari YN ke UINSU, ke UIN Sumatera Utara, kita melihat masyarakat kampus, Civitas Akademis, stakeholder
para tokoh sangat mengharapkan bahwa UIN Sumatera Utara terus berkembang dan maju. Dan saya lihat itu ditangkap oleh Civitas Akademik dan para pemimpin, kemudian berbenah, bangkit, bertransformasi menuju world class university. Itu mimpi besar kita semua. Alhamdulillah, semangat dan spirit itu kan di masa Prof. Saidur Rahman, TGS Prof. Saidur Rahman itu terus dicanangkan, terus bergerak dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung-gedung, kemudian pembangunan mahat, lahirnya kampus baru, kemudian juga pengembangan prodi yang inovatif. Bahkan saat itu dia punya program unggulan, yakni 3 harga mati, akreditasi, digitalisasi, dan internasionalisasi. Kita sangat bangga atas gagasan itu, dan beliau dapat menuntaskan selama 1 periode dan 4 tahun, dan kemudian mengalami musibah hukum sehingga periode selanjutnya beliau tertunda. Dan kemudian dilanjutkan dengan Prof. Saharin Harahap. Kita, masyarakat kampus, alumni, tentu banyak tokoh menaruh ekspektasi besar kepada Prof. Saharin, karena beliau seorang ilmuwan yang juga cukup dikenal, populer. Kita berharap di masa beliau, upaya pengembangan, kebangkitan WINSU, kemajuan WINSU menuju world class university akan mengalami akseleratif. Tetapi kemudian pepatah mengatakan malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kita dapat musibah lagi, beliau kemudian mendapat hukuman disiplin dari Menteri Agama sehingga beliau jabatan rektornya dicopot. Jadi jangankan untuk mampu menyelesaikan masalah, tapi dianggap malah menambah masalah. Tetapi saya kira konsep kita kan bukan lagi ke sana. Semua itu kita jadikan iktibar. Kita sekarang menatap ke masa depan. Sekarang ini seperti tadi Bang Kesper mengatakan sedang terjadi penjaringan. Pemilihan rektor, setidaknya berkaca dengan masa lalu dan harapan ke depan, ada 5 catatan kita terhadap rektor ke depan. Yang pertama, kita berharap rektor ke depan itu adalah visioner, memiliki kompetensi, memiliki integritas, kecakapan, dan keberanian untuk memajukan WINSU menuju world class university. Yang kedua, ini paling penting, memahami dan memiliki konsep diri. Dia mampu mengukur dirinya. Jadi jangan asal maju aja. Tidak cukup hanya terpenuhi persyaratan administratif, tapi dia juga mampu mengukur diri. Kira-kira kalau saya maju, mampukah untuk memperbaiki UIN dan memajukan WINSU ke depan? Karena begini, rektor ke depan tidak boleh bermental gaslighting dan playing victim. Itu tidak boleh. Kita berharap rektor ke depan ini bukan hanya mampu menyelesaikan masalah, persoalan, tetapi secara gradualitas dia mampu memajukan WINSU seperti harapan kita. Jadi jangan nanti ketika tidak mampu, lantas muncul mental gaslighting dan playing victim. Menyalahkan masa lalu, menyalahkan keadaan, padahal dia tidak mampu. Oleh karenanya rektor ke depan itu harus yang kolaboratif, rendah hati, mampu bersinergi, merangkul, dan tidak diktator. Yang ketiga, kesadaran bahwa kampus WINSU ini kan kampus Islam. Ini harus menjadi kekuatan moral first. Ini kekuatan moral, ini kampus Islam, kampus intelektual, kampus moralitas, kampus adat, kampus peradaban.
Sehingga jangan lagi kemudian terendus isu-isu negatif, tindakan-tindakan amoral, meskipun itu sebatas isu, karena itu akan mampu mendegradasi citra baik kita di depan masyarakat. Bahwa kita harus menjadi kekuatan moral, kita harus menjadi kekuatan spiritual, pusat spiritual barangkali, dan tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Dan yang ketiga, yang keempat barangkali, kesadaran bahwa kampus Winsu itu adalah milik negara. Ini bukan milik ormas, bukan milik golongan, dan ini bukan perusahaan bukan perusahaan keluarga. Kalau nanti Bapak Ibu terpilih jadi rektor, jadilah rektor yang profesional. Jangan kemudian nanti uaknya, adiknya, kakaknya, familinya ikut jadi rektor. Nah, itu berbahaya. Jadi kita berharap kesadaran terhadap bahwa ini milik negara, ini amanah yang harus diemban penuh dengan tanggung jawab. Terakhir, legacy. Bahwa kita semua punya harapan besar setiap pemimpin mewariskan legacy. Tadi cerita Prof. Hapta, guru kita, beliau ini guru saya, bahwa di zaman Pak Rahutman itu ada yang bisa dikenal bagaimana beliau berpihak kepada umat. Kita berharap rektor ke depan harus bisa mewariskan better legacy. Jadi semangatnya itu ada yang diwariskan. Saya kemarin mengutip YouTube video yang dikirim Bang Kesper ke kita, bahwa PLT sekarang kan sangat menyayangkan keadaan masa lalu. Dia mengatakan dalam video itu kan apa yang kita banggakan tidak ada. Makanya ke depan kita berharapkan rektor ke depan itu yang bisa mewariskan legacy itu tadi. Dan ini selalu sampaikan, spirit kita adalah doa Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran itu kan, Rabbi habli hikmah wal hikmi bis solihin wa ja'alli lisana sidikin fil akhirin. Itu menarik, itu doa itu sering kita amalkan itu. Ya Tuhan, berikan aku ilmu hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan yang soleh. Perhatikan kalimat berikutnya, wa ja'alli lisana sidikin fil akhirin. Jadikan aku menjadi buah tutur yang baik untuk generasi yang akan datang. Kita berharap rektor ke depan mampu melahirkan legacy, warisan-warisan yang baktinya dititi dan diteruskan oleh generasi yang akan datang. Oke, menarik. Sedikit lagi, bertuntas ini. Oh iya. Tapi di atas semua ini, tentu kita menaruh harapan besar kepada Pansel, kepada Kementerian Agama, dan terkhusus kepada Menteri Agama, Gus Yakut. Gusmen. Kita menaruh harapan besar kepada beliau. Ini juga pesan dari alumni, stakeholder, masyarakat, para ulama. Ini pesan untuk beliau bahwa benar-benarlah memilih rektor ke depan itu berdasarkan kompetensi, berdasarkan profesionalitas, berdasarkan integritas, dengan mekanisme praktik-praktik yang benar-benar clean. Jadi mari kita tinggalkan tradisi masa lalu yang hanya berdasarkan primordialisme semata. Jadi jangan nanti rektor Winsu itu harus NU, harus Muhammadiyah, harus Al-Wasliyah, atau harus kerabat. Kemudian mohon maaf, harus menyiapkan pos yang banyak. Sehingga para rektor pun kemudian hilir mudik, gerasak gerusuk ke sana kemari, ketemu ini, ketemu sana. Saya kira tolong hentikan itu. Kita bangun tradisi yang baru, tradisi yang clean, dan aku yakin Menteri Gus Yakut sangat setuju dengan hal ini. Kenapa? Apabila nanti terjadi lagi seperti masa-masa lalu yang kita berasumsi itu terjadi di masa lalu, kita prihatin. Calon rektor itu adalah pemimpin kampus, pemimpin peradaban, bukan pemimpin proyek. Sehingga harus hilir mudik ke sana kemari, menjumpai ini, menjumpai itu, menyiapkan kos yang banyak. Kalau itu terjadi, begitu terpilih nanti, begitu dia menjabat, apa yang terjadi? Dia akan tersandera.
Kalau mau jadi WRI ini ada rekomendasi dari ini, rekomendasi dari ini. Padahal yang kita butuhkan adalah benar-benar sosok yang memahami kondisi objektivitas kampus. Yang kita yakini memiliki kemampuan, kompetensi, integritas memajukan kampus. Oke, menarik itu tadi Tuan Guru. Jadi saya catat tadi yang pertama sebenarnya ini nanti mungkin lebih pas ini kita tanyakan ke Prof. Hapta karena beliau guru besar di UINSU sekaligus juga anggota Senat Pak Prof ya. Ketua Senat dan senior di Universitas Islam Sumatera Utara. Tadi ada catatan menarik yang saya tangkap dari Tuan Guru Pak Prof. Yang pertama itu sebenarnya program atau legacy menuju World Class University itu sudah dibangun, digagas oleh Pak Saidur Rahman, yaitu dengan tiga poin ya: digitalisasi, akreditasi, internasionalisasi. Catatan kedua, ini seperti semacam peringatan. Biasanya karena Pak Prof sudah hampir 30 tahun di UINSU, ini saya coba konfirmasi, ada tradisi suksesi rektor itu tidak berdasarkan kompetensi atau kemampuan atau kondisi objektif yang dibutuhkan oleh UIN, semacam top manager, tetapi lebih banyak kepada akses yang siapa yang punya jaringan, kemudian ada primordial dalam tanda petik, misalnya kalau menterinya A, maka jajaran ke bawahnya seperti itu. Kalau menterinya NU, ininya rektornya NU, tarik menarik, sehingga kadang-kadang situasi seperti itu justru merugikan dari sisi suksesi karir. Jadi tidak ada gunanya orang baik, orang berkinerja bagus kalau dia bukan bagian dari, kalau bahasa keren sekarang sudah mulai ada oligarki di tingkat. Bagaimana Pak Prof menyikapi dinamika tersebut? Ya, kalau saya ini orang akademik ya. Jadi kadang-kadang melihat itu dari sisi akademik. Ini ada namanya das Sein, das Sollen. Sebuah keinginan dan kenyataan. Keinginan tadi untuk menjadi world class university sudah dicanangkan jauh hari sebelumnya. Dan itu tidak main-main. Artinya bahwa kesungguhan untuk itu telah dilakukan oleh segenap sivitas akademika. Saya beri contoh misalnya, ketika dulu dipersoalkan apa yang menjadi keunggulan daripada IAIN yang sekarang menjadi UIN itu, yang bisa dijadikan sebagai sebuah ikatan bahwa inilah dia IAIN Sumatera Utara itu. Maka pada waktu itu sepakatlah Senat menjadikan PIP, pola ilmiah pokok, adalah ekonomi Islam. Maka berdirilah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Sumatera Utara, mendahului berbagai IAIN yang ada. Nah, jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa pada waktu itu. Dia didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang sangat kompeten. Mereka memperjuangkan ini sampai kemudian melakukan kerjasama bersama dengan universitas luar negeri. Dan ini cukup berhasil. Telah menghasilkan berbagai ahli-ahli ekonomi Islam yang bertaraf nasional. Ini sebuah kenyataan, tidak bisa kita hindari. Dan kemudian rektor-rektor sebelumnya ini saya kira cukup konsisten untuk itu. Bagaimana almarhum Profesor Nur Ahmad Fadil misalnya melakukan berbagai gebrakan-gebrakan untuk menjadikan IAIN itu sebagai world class university tadi. Jadi kalau istilah anak muda sekarang, jangan kacang-kacangan, yang asal ada. Nah, dibangunlah, diteruskan oleh berbagai rektor lagi, dan kalaulah misal sebagai sebuah ilustrasi,
kita sudah hampir mendapatkan itu. Apa yang dicita-citakan sebelumnya itu sudah hampir bisa kita capai. Artinya program World Class University itu ada ini sudah on the track sebenarnya. Iya, sudah on the track. Problemnya apa kira-kira? Nah, ini di sini muncullah kemudian ya tadi misalnya kemalangan-kemalangan yang terjadi dalam 2 periodisasi rektor ini membuat langkah mundur yang sangat signifikan. Tapi apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini yang barangkali perlu kita gali. Saya melihat ini lari kepada sistem. Sistem pemilihan rektor pada masa sebelum-sebelumnya, dari mulai Nur Ahmad Fadil ke bawah ini, sistem itu sudah mulai menjadi bahagian daripada hilangnya impian-impian indah tadi. Apa contohnya? Rektor itu tidak dipilih lagi berdasarkan one man one vote, tapi didasarkan hanya pertimbangan-pertimbangan. Senat tidak berdaya. Senat yang seharusnya melakukan pemilihan secara objektif terhadap calon-calon yang demikian banyak itu tidak berdaya, karena hanya didasarkan kepada pertimbangan. Ya, pertimbangan. Rekomendasi. Ya, akhirnya dia menjadi sebuah rekomendasi. Artinya Pak Prof sebenarnya sepakat atau memberikan masukan harusnya pemilihan rektor itu kembali ke yang lama ya, karena lebih aspiratif, lebih demokratis dan tidak lepas dari kepentingan politik nasional lagi seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi sungguh pun ya kita tidak bisa menafikan bahwa setiap adanya pemilihan-pemilihan seperti itu ada hal-hal yang intervensi dari dulu pun ada, tapi tidak seperti yang terjadi sekarang. Ya sekarang misalnya bagaimana faktor kekuatan politik luar, ya, termasuk juga penekan-penekan dari luar itu cukup mempengaruhi. Yeah. Kenapa? Karena Senat tidak berdaya. Yang berdaya itu apa? Menteri. Menteri bikin tim selnya. Tapi orang sudah tahu bahwa yang maju itu ya orang-orang itu juga. Itu menarik Prof. Nanti coba disimpan. Nanti saya akan kembali bertanya ke Tuan Guru dan juga Prof menyangkut tentang sistem pemilihan. Oke, sekarang coba kita ke Pak Rahutman. Beliau mantan wali kota. Kita kepingin meminta pengalaman beliau ketika bekerja sama dengan UIN Sumatera Utara. Bagaimana mendorong UIN menjadi bukan hanya semacam mercusuar peradaban di Kota Medan, tetapi ini menjadi aset ekonomi dan juga aset moral. Jadi Pak Rahutman, mahasiswa UIN ini kan 30.000. 30.000, jadi kalau di sini 2 juta aja orang kos, kali 60, itu sekitar 60 miliar perputaran duit. Di Kota Medan lah khususnya kan. Dan ini kan sebenarnya menjadi aset ya, menjadi aset bagi Kota Medan. Semakin ini membesar, menjadi World Class University, ini semacam menjadi mercusuar, menjadi semacam objek wisata pendidikan dan wisata religi dan semuanya. Pengalaman Pak Rahutman ketika menjadi wali kota, bagaimana kerjasama dengan UINSU, atau bagaimana Pak Rahutman ketika menjadi wali kota bersinergis, berkolaborasi dengan UINSU? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya muliakan Pak TGB, Bang Profesor Hatta, senior saya ini. Saya berbicara dari segi prakteknya, praktisi yang saya lihat. Kita kan tahu bahwa UIN ini kebanggaan kita loh. Sebagai pusat peradaban Islam. Itu catat, seperti yang bilang TGB tadi. Peradaban Islam itu maksudnya adalah tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan untuk penjaga etika dan moral Islam. Itu dulu. Ini praktisi yang saya bilang, saya tidak tahu yang lain. Ya.
peradaban Islam di UIN ini akan menumbuh kembangkan tumbuhnya perekonomian, pendidikan keislaman yang sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting. Bagi saya itu praktisi. Tantangan membangun peradaban Islam ini yang menjadi hal penting dijawab oleh para pemimpin di UIN ke depan adalah apa yang disampaikan baik Pak TGB, baik Pak Profesor tadi, macam mana masalah world class university di UIN. Harus sebagai pusat peradaban Islam. Harus bangga kita punya UIN dengan sejumlah mahasiswa. Saya bicara manajemen. Apa yang dikeluh kesahkan oleh Profesor tadi pantas itu. Lakukanlah. Pilihlah rektor yang memang mampu memanage dengan baik. Seperti apa yang 3 hal yang disampaikan oleh TGB tadi. Supaya kita bangga. Bangga loh kita punya UIN. Begitu besar jumlah mahasiswanya. Kalau soal masalah-masalah misalnya soal status Jalan Sutomo, itu kan perkara kita mendorong wali kota menyelesaikan persoalan itu. Dan wali kota sangat pasti dia kooperatif tentang itu. Dan dia ingin membangun Medan ini dengan lebat. Contoh, Islamic Center Februari peletangan batu pertama di sana akan dibangun. Tanahnya dulu kami yang beli sama ketua MUI Pak Profesor. Sekarang udah timbun. Akan didirikan di situ Islamic Center nanti dengan megah. Ini hal-hal yang baik dan ini akan berkaitan dengan UIN sebenarnya ini. Bagaimana supaya berkualitas. Jadi apa yang disampaikan Pak Profesor tadi itu, ini keluh kesah sebenarnya ini. Udah sering mereka sampaikan. Maka justru siapapun yang mau jadi rektor IAIN itu benar-benar siap. Berbuatlah yang terbaik untuk UIN. Mana hal-hal yang mengganjal? Ada Pak Profesor. Kalau dia levelnya gubernur, Pak Profesor bisa ke sana. Mungkin ke wali kota juga bisa. Bagaimana supaya ini bisa terus kita banggakan ini UIN kita ini? Jadi kadang-kadang tidak lagi masih patroli tanah B kita. Orang luar patroli hutan kita. Saya jujur aja bilang, sudah 2 rektor, tidak mampu memanage aja. Maaf lah ya, saya bukan menyalahkan siapa-siapa. Tapi mari kita dahulukan visi dan misi kita sebagai penanggung jawab satu lembaga untuk kita lebih baik. Bahwa itu adalah milik umat, milik kita, kebanggaan Sumatera Utara. Jadilah jadi pemimpin yang menjadi panutan orang. Saya minta itu. Jadi pemimpin ke depan, saya minta yang jadi panutan. Bukan yang bisa mendekati ke sana kemari. Tetapi hasilnya seperti apa yang kita lihat 2 periode belakangan ini. Kalau masukan dari Pak Rahutman kepada Menteri Agama, kira-kira seperti apa atau sosok seperti apa yang harus memimpin UIN ini, dan juga bagaimana himbauan kepada Pemko agar ada sinergisasi antara UIN dengan Pemko sehingga UIN ini betul-betul menjadi pusat peradaban Kota Medan, aset moral Kota Medan dan Sumatera Utara. Apa secara moral, Wali Kota Medan Haji Bobi Apip Nasution pasti terbuka. Itu jaminan saya. Bagaimana UIN ini hebat. Tetapi tolong Menteri Agama tidak intervensi dong. Kembalikan ke Senat yang sesungguhnya untuk siapa yang bisa memimpin UIN ini ke depannya lebih baik. Ibu ya, Pak Profesor, itu aja. Saya ke lain orangnya. Gas saya terus harus ya. jelas. Iya. Jangan kita, jabatan ini sementara Pak PSPR. Tapi yang penting adalah apa yang kita buat, itu yang kena orang. Satu contoh kecil, saya bukan membela wali kota Medan. Berapa lama orang Cicanang merindukan jembatan? 3 tahun dianggarkan tak jadi. Sekali main wali kota sekarang udah bagus. Harus hargai itu. Kedua, itu dari timbun sekarang apa itu? Islamic Center. Segera akan dibangun. Semalam kata beliau, Februari Om akan dibangun itu. Apa nggak bangga? Itu kan berkait dengan UIN ini kalau bangga kita. Kan begitu. Artinya Pak Rahutman nanti bisa menjembatani dengan wali kota. Saya akan lakukan tanah yang di Sutomo itu segera dihibahkan untuk menjadi. Wah, itu kan soal pendekatan rektor yang baru aja. Tapi nanti bisa dibantu sama bisa, Pak. saya akan bantu kok. Oke, siap.
Tuan Guru ini, Pak Raudman. Tadi sebenarnya sudah digali oleh Tuan Guru dinamika di tingkat UINSU. Ya, kita lepaslah yang sudah terjadi, tetapi saya sepakat dengan Pak Prof, terlepas dari dinamika yang terakhir, artinya World Class University itu udah on the track, mulai diprogramkan Pak Padil, dilanjutkan Bang Said, kemudian sempat dijalankan tapi agak terhenti di rektor yang di rektor yang terakhir. Itu kan di luar dari di luar dari sistem belajar mengajar, itu bagian-bagian administrasi lah kan. Potensi UIN ini menjadi universitas kelas dunia, itu menurut Tuan Guru sebenarnya seperti apa? Atau memang ini harapan kita, atau memang ini realitasnya memang besar, tetapi tinggal manajemennya yang perlu dibenahi, sehingga dalam waktu 5 atau 10 tahun itu bisa terwujud World Class University. Itu artinya persyaratan-persyaratan mulai dari akreditasinya, teknologinya, pangsa pasarnya juga bisa langsung bekerja, baru kemudian ini dikenal di internasional. Jadi mengajar di UIN dengan mengajar di Oxford University sama levelnya. Itu kan salah satu indikator World Class University. Itu bagaimana menurut Tuan Guru potensinya? Mungkin nanti Pak Prof juga bisa ngasih tanggapannya, Prof. Bahwa menuju World Class University itu kan itu mimpi besar, itu mimpi kita bersama. Bahwa rute ke sana itu kan sebenarnya masih cukup panjang, tetapi semangat itu oleh pendahulu kita sudah dimulai, sedang terus kita harapkan semakin akseleratif. Saya kira yang perlu dilihat kan tadi positioning tadi itu. Ini satu-satunya kampus negeri, kampus yang berbasis keilmuan dan keislaman di Sumatera Utara, kampus negeri. Yang kedua, jumlah mahasiswanya begitu besar. Dan tenaga pendidiknya juga, dosen-dosen kita kurang lebih, saya dapat informasi 600 orang. 700 sekian. Oh, iya. Guru besar kita sudah terus bermunculan. Dan alumni, dosen-dosen, alumni luar negeri juga cukup banyak. Lantas, apa saja yang harus kita kejar? Kita perlu rektor-rektor ke depan itu yang mengerti terhadap mimpi itu, yang punya kompetensi, punya kecakapan terhadap mimpi itu. Nggak mesti dari dalam, dari luar nggak ada masalah, karena sudah mulai ada yang daftar dari luar. Saya kira terkait dengan itu kan selagi dibolehkan oleh aturan, silakan saja. Tapi sesungguhnya ada, kalau saya kan orang Batak, bahkan sering digelar Tuan Guru Batak. Yeah. Dalam tradisi Batak ada namanya sipuk kanihuta. Tahu Bang Esper sipuk kanihuta? Sipuk kanihuta ini adalah dialah yang pertama membangun kampung itu. Jadi jangan sampai kita kangkangi sipuk kanihuta. Ini kan semua rata-rata sipuk kanihuta ini. Artinya dahulukanlah untuk bisa yang bagian dari sana, kan artinya budaya. Iya, supaya harapannya paling mengerti kondisi objektif UINSU. Sekali lagi, yang paling penting tadi harapan kita bersama sudah ada titik temu. Kita berharap rektor ke depan ini, harapan kepada Menteri Agama adalah mohon rektor ke depan dipilih berdasarkan kemampuan kecakapan tadi. Dan Pukanihuta. Dan Sipukanihuta. Jadi tolong kita, dan kepada rektor yang sedang bertarung, saya mohonlah dihentikan yang hilir mudik itu. Kesana kemari, lobby-lobby transaksional. Ini Kementerian Agama. Tadi Bang Rahmat mengatakan ini pusat peradaban Islam. Saya kira marilah kita bangun tradisi yang baru. Saya kira demikian. Oke. Gimana kalau Pak Prof? Iya. Jadi kalau namanya harapan, tetap kita menggantungkan harapan setinggi-tingginya dalam pencapaian world class ini. Luar biasa ini. Bagaimana kita bisa mensejajarkan UIN ini dengan
perguruan-perguruan tinggi yang lain. Sejak tahun 2016, 17, 18, saya termasuk orang yang aktif membawa calon-calon doktor dari IAIN, dari UIN, ke berbagai universitas terkenal di dunia. Kami pergi ke Belanda, ke Jerman, Prancis, juga ke Timur Tengah. Dan sambutan dari perguruan-perguruan tinggi luar negeri ini juga seimbang dengan harapan kita. Jadi saya tidak melihat ada gap ketika berbicara masalah dunia akademik. Apa yang dihasilkan oleh IAIN Sumatera Utara, dan sekali lagi saya katakan sekarang sudah menjadi UIN Sumatera Utara, ini sesuatu yang sudah nyambung dia. Persoalannya adalah memang ini sistem tadi saya katakan. Sistem ini merusak. Sampai-sampai cara berpikir sekarang hasil produk kita itu tadi menjadi kacau. Ketika dia dihubungkan dengan masalah politik, masalah kaitan-kaitan yang di luar akademis. Maka persoalan yang besar saya tengok ini tadi seperti kita juga telah bicarakan tadi, masalah-masalah non teknis. Ini yang bikin rusak. Apa harapan terhadap Pak Menteri kira-kira? Karena Sama sistemnya saja. kan sistemnya Ya. nggak bisa dirubah, tapi minimal walaupun dia polanya sekarang dari atas, tetapi aspek-aspek apa yang harus dijalankan oleh Pak Menteri menyangkut harapan Pak Prof tadi, misalnya Kalau jangan sampai ada campur tangan politik Ya. terhadap ini, betul-betul gimana? Saya minta maaf aja. Kalau sistem tidak dirubah, ini tidak akan pernah terjadi perubahan. Dan world class university tadi itu mimpi di siang bolong. Nah, tidak akan pernah berhasil itu. Kenapa? Sistem ini tadi membuat orang yang tidak pantas untuk duduk di situ. Jadi dia bukan hasil test and proper test, tapi hasil lobby dia. Hasil lobby, hasil segala macam hasil lah. Yang membuat akhirnya question mark. Apa sih yang mau dicari ini? Untuk menciptakan manusia-manusia intelektual yang berperadaban tinggi sebagaimana harapan tadi, ataukah hanya untuk menciptakan ya sekelas-kelas pejabat-pejabat yang ya mungkin berkelas di apa, tapi tidak memiliki mindset yang benar di dalam pengelolaan keumatan kita ini. Kita butuh memang orang pintar, tapi orang pintar yang baik. Nah, lebih baguslah sebetulnya kadang-kadang kita berhadapan sama orang bodoh yang baik daripada orang pintar yang tidak baik. Jahat. Rusak, hancur kita nih. Dan hancur itu sangat kentara. Saya masih teringat kalimat daripada mantan dekan Fakultas Ekonomi USU yang sudah meninggal, siapa Ritonga. Ketika beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi di USU, kami cerita pada itu masalah ekonomi sebetulnya. Itu masalah terjadinya degradasi, bagaimana kondisi ekonomi kita. Dia bilang begini, penyakit perguruan tinggi sekarang ini adalah diam seribu bahasa terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ketika terjadi sesuatu hal, permasalahan besar di dunia ini, perguruan tinggi diam. Tidak ada yang cerita. Tidak ada yang membuat pernyataan-pernyataan yang seharusnya dilakukan perguruan tinggi seperti ini. Ada orang-orang perguruan tinggi itu, ada orang, kalau kita sini ada orang USU, NIMAT, UIN, bicara, tapi bukan atas nama lembaga. Yang kita harapkan itu adalah bagaimana lembaga ini kalau mau menjadi world class tadi itu, membuat ada hal-hal yang baru yang bisa dilakukan. Melalui pernyataan saja sudah hebat. Saya pergi ke India pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang dipuji orang dari India itu adalah bagaimana perguruan-perguruan tinggi di sana tuh mampu mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya sangat banyak. Untuk dunia, kelas dunia sekarang itu di India tuh sangat banyak
menghasilkan, mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang ilmiahnya. Nah, ini kan salah satu ciri daripada world class tadi itu. Iya. Kalau mau menjadi world class, penelitiannya akurat dan bisa dipublikasikan dan diikuti orang. Oke. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan sekarang di UIN ini? Kalau kita sibuk dengan menceritakan moderasi beragama, bagaimana dosen-dosen digiring untuk sesuatu yang tidak harus dipikirkannya. Bahkan pernah terjadi misalnya pemikiran tentang bagaimana dosen berpikir untuk akademis. Karena yang dipikirkan bagaimana supaya gajinya naik, supaya dapat mengejar Scopus ini segala macam, persyaratan-persyaratan. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Perkembangan guru besar tadi memang ada terjadi. Tapi dibandingkan dengan Produk dari guru besar ya. ini masih timpang. Oke. Timpang sekali. Jadi Iya. ya kalau misalnya kita berbicara masalah ini, saya kemarin waktu tanya berapa yang mendaftar untuk menjadi rektor UIN ini. Wah, cukup banyak, Prof. Ini paling tidak nih 15 atau 16 nih. Wah, saya bilang alhamdulillah. Iya. Nah, satu sisi sebagai senioren, saya merasa bangga bahwa junior-junior saya bisa maju banyak seperti itu. Tapi ketika saya tanya, kira-kira sanggup nggak menjadi rektor? Dan apa komentar orang sebelah? Ini kan bergaining ini. Tahunya dia tak akan terpilih itu. Tapi bagaimana nanti supaya dia bisa mengisi Iya. berpos-pos. Minimal kalau sudah jadi daftar rektor, nggak pun dapat, kabinet WR dapat lah. Kan rusak ya. Akhirnya rusak. Nah, ini yang kita tak suka. Coba kita ke Praktisi. ke praktisi, ke Pak Raut Manarap sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara dan juga tokoh Tabaksel, tokoh umat Islam yang abang tangkap dari aspirasi masyarakat tentang UIN ini, harapannya seperti apa, Bang? Mewakili masyarakat yang abang tangkap. Ya tentu harapan kita seperti apa yang kita sebutkan tadi. Bagaimana supaya jadi kelas universitas ini bisa membanggakan kita, bisa menjadi salah satu contoh. Saya kira udah pan tadi disampaikan oleh Pak Profesor baik pun Pak TGB. Yang 3 hal tadi itu ada pembenahan-pembenahan. Rektor itu rektor yang memang tugasnya kebijakan loh. Top manager dia. Top manager, bukan mengerjakan siapa yang mengerjakan saya. Nggak urusan dia itu. Rektor itu pimpinan, eselon 1 loh itu. Pilihlah pembantu-pembantu yang memang benar-benar di bidangnya. Bidang akademik, ya begitu kan? Bidang ini. Jangan jadi persaingan. Ini kita hindarkan. Profesor kita di UIN itu cukup banyak yang mampu untuk itu. Ada loh, nggak usah dari luar pun. Saya nggak setuju. Rahutman tidak setuju dari luar rektor. Ya. Aku mau rektor ini orang Medan yang ada di UIN, yang menumpah Profesor Hatta, cukup berkemampuan ada di sana. Nggak perlu pintar kali kalau ngekor kok. Tapi dia pintar, mengarah, punya kebijakan, dibawa dia. Mampu dia membuat manajemen yang baik dia ini, supaya menjadi kebanggaan kita dia ini. Itu harapan masyarakat, sama dengan saya. Oke. Cukup. Terima kasih Tuan Guru, Pak Prof, Abang Raut Manarahap. Ini kalau kita perbincangkan masalah UIN, apalagi akar kita, hari-hari kita di situ, nggak cukup ini sebenarnya sampai 3 jam, 4 jam. Cuman kita punya keterbatasan waktu, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa jadi masukan bagi Pansel, wabil khusus bagi Menteri Agama. Poin-poin yang didiskusikan, masukan dari orang-orang yang sangat berkompeten dan dikenal oleh publik Sumatera Utara. Ada Tuan Guru Bata, beliau alumni UIN. Ada Profesor Dr. Hatta, beliau senior di UIN, guru besar. Ada Pak Rahut Manarahap, mantan wali kota Medan yang dulu bersinergi dan berkolaborasi dengan rektor UIN dan cukup maju dan berkembang pada saat itu. Dan harapan masyarakat Sumatera Utara bagaimana UIN bukan hanya sebagai benteng moral, tetapi juga benteng akademik. Selain punya kapasitas moral, alumni-alumni UIN juga bisa diterima dalam lanskap kerja di era digitalisasi ini.
Demikian diskusi kami, pemirsa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.